sahabat UT Kupang, jumpa lagi bersama saya Indi dalam podcast UT Kupang, Mari Ba Omong. Dan spesialnya kali ini kita bakal ngobrol bareng mahasiswa UT Kupang yang masih aktif dan saat ini juga sedang sibuk sebagai seorang pegawai BUMN di salah satu bank terbaik di Indonesia. Ini kalau lihat nih, pas kebetulan Indi lagi pakai kaos mitra dari bank tempat kerja dari mahasiswa UT Kupang saat ini ya. Ini salah satu bank terbaik ya di Indonesia. Nih Bank Mandiri ya, dan sudah ada bersama Indi Kak Rabiatul Adwiyah Jufri. Apa kabar Kak? Baik Kak. Baik sekali. Ini hari Sabtu, lagi sonde sibuk apa-apa nih ya? Lagi free, memang Sabtu Free. Minggu kita libur. Libur ya, iya. Nah, lagi sibuk apa nih sekarang Kak? Kalau sekarang sibuknya kerja sih Kak, soalnya untuk proses kuliah kan udah selesai, tinggal tunggu yudisium. Ya benar. Oh, tinggal tunggu yudisium ya. Iya, boleh cerita dikit Kak, itu kemarin ujiannya gimana? Kalau ujiannya sendiri itu terberat di karya ilmiah sih Kak. Kalau untuk karya ilmiah teman-teman betul. Kenapa Karena tuh? memang kalau karya ilmiah itu kan kita harus sesuai dengan ketentuan di universitas terbuka ya. Betul. Baik itu judul ataupun isi dan artikel lainnya itu memang harus sesuai ketentuan untuk universitas terbuka sendiri. Nah kemarin memang sempat di awal itu kendala karya ilmiah tuh nggak lulus. Kapan tuh? Semester sebelumnya. Oh, oke. Sebelum lulus ini. Iya. Kalau untuk sekarang udah lulus, tinggal nunggu yudisium aja. Kalau yang sebelumnya memang belum lulus karena nggak sesuai ketentuan dan syarat dari UT. Iya. Kayak gitu sih. Berarti kemarin tuh betul-betul ikut proses pembimbingan di tutorial online ya? Iya, itu memang betul. Jadi setelah kita udah masuk ke tahap karya ilmiah, itu memang kita diarahkan untuk pembuatan kayak misalnya ikut aktivasinya itu. Setelah itu nanti kita dibimbing oleh dosen. Betul. Jadi nanti dosen itu kayak kalau punya saya kemarin pribadi itu dosen dia kasih untuk kayak grup gitu. Oh, bagus ya. Kayak grup. Jadi interaktif ya konsultasinya. konsultasinya. Jadi konsultasinya juga aman, terus proses bimbingan untuk revisinya juga aman. Iya. Jadi sering berjalannya waktu, terus itu kan ada sampai 14 ya Kak untuk kegiatan belajar ya. Kegiatan belajarnya. Terus di tahap pertama, tahap kedua, next terus itu nanti dosen kayak misalnya bimbing kita tuh sudah langsung tatap muka. Itu via Zoom kemarin. Ya? Iya. Jadi bagusnya itu ya gitu sih Kak. Kita memang online, tapi kita terarahkan semua Kak. Wow, luar biasa nih ya. Semoga nanti UT terbaik sih. Yudisium nih ya, semoga secepatnya bisa yudisium. Itu tanggalnya nanti tanggal 14 September tuh. Siap. Kita lihat ya dan ucapkan selamat kalau sudah lulus. Terima kasih. Lanjut di S2 di UT lagi. Iya, amin. Nah nih, topik kita hari ini adalah balancing act, mengelola waktu antara kuliah, kerja, dan kehidupan pribadi. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Wiyah untuk bisa atau mau melanjutkan pendidikan tapi sambil kerja? Oh iya, baik Kak. Itu singkat cerita Kak. Dulu memang sebelum saya bekerja di salah satu BUMN di Kupang, nah itu kan saya memang sudah kuliah dulu nih Kak di Universitas Terbuka semester 3 sebelumnya. Jadi seiring berjalan waktu kan kita dikasih tuh kesempatan di UT, jadi bisa pilih tuh, ada bisa tuton, ada bisa ngerjain tugas mata kuliah. Nah pada saat itu saya ngerjain tuton. Nah tapi waktunya tuh kayak aku udah selesai ngerjain tapi masih banyak nih waktu yang kayak sia-sia gitu, nggak digunain. Nah maka dari itu saya memilih untuk mendaftar di salah satu BUMN. Tapi waktu kemarin memang dengan ijazah SMA, alhamdulillahnya saya keterima di BUMN ini. Terus seiring berjalannya waktu ya UT memang sangat membantu sih Kak dalam segala proses saya untuk kayak misalnya mau kerja terus sambil kuliah, terus gimana nih untuk karirnya. Nah itu UT sangat membantu. Karena di satu sisi kayak mereka mau ngasih waktu ke kita nih, tutannya sampai tanggal sekian, tanggal sekian. Ada deadline waktunya. Iya, ada deadline waktunya. Jadi kita tuh bisa terarah. Oh, aku harus ngerjain ini setelah kerjaan aku selesai, langsung tugas lagi. Jadi sering berjalannya waktu,
Jadi kayak kerja sama kuliah itu dia jadi satu aja gitu. Gitu sih. Berarti sebelum keterima kerja itu sudah kuliah ya. Benar. Tapi tetap lanjut kuliah lagi Tetap setelah lanjut. keterima. Wow. Iya. Apalagi jadi pegawai bank itu kan sibuk ya. Sangat sibuk. Apalagi kalau akhir bulan ya itu memang luar biasa. Tapi tetap seimbang. Iya, rutinitas sih Kak. Betul. Nah, hal apa sih yang paling Kak nikmati selama berkuliah di Universitas Terbuka? Baik, untuk kesannya UT itu yang pertama pelayanan Kak ya. Menurut saya di UT Universitas Terbuka khususnya di Kupang pelayanannya sangat luar biasa Kak. Wow. Ya karena kayak gimana ya, kita walaupun di kantor walaupun apa sesibuknya kita bisa via online Kak. Iya. Terus kita juga dikasih WhatsApp grup untuk CNTT kan ada kan. Iya. Nah itu di dalam tuh bisa nanya-nanya kapan ininya, kapan tuton, terus kayak misalnya ujian apa itu saya sangat terbantu sih Kak kalau untuk pelayanan. Itu nomor satu. Jadi kayak misalnya kita online tapi seperti offline. Jadi tetap tahu ya kemana untuk bertanya. Iya. Terus kayak misalnya first respon gitu Kak. Jadi kayak Kak ini aku mau ngecek ini dong. Wow. Ngecek ini langsung dibalas, langsung dikasih datanya. Jadi kayak misalnya ada yang program ulang pun langsung cepet kita tanganinnya. Langsung kayak oh ya udah semester berikutnya aku lah harus nambah lagi nih kayak gitu. Seperti itu sih Kak, pelayanan nomor 1 teh. Pelayanan nomor 1, terus pendidikan juga akhirnya tetap jalannya lebih cepat juga, lebih terarah juga ya Kak ya. Wow. Nah itu kan tadi apa ya namanya kepuasan ya dari berkuliah di UT gitu. Nah sekarang apa sih tantangan terbesar yang Kak Wia hadapi dalam mengelola waktu antara pekerjaan dan juga studi? Oke. Kalau tantangannya itu sebenarnya nggak ada tantangan sih Kak, kalau dari pribadi. Iya. Karena kan semua dikerjakan sesuai dengan kayak aku udah jadwalin ini itu segala macam. Prioritas ya tetap prioritas ada ya. Jadi kalau untuk aku sendiri itu kan biasa pelayanan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu di hari Sabtu sampai hari Jumat. Sabtu Minggu free. Jadi Senin sampai Jumat ya. Itu pelayanan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, jadi setelah habis pelayanan, setelah aktivitas selesai, kan kalau untuk tugas-tugasnya itu kan dikasih deadline waktu. Jadi aku bisa bagi nih, jadi di hari Senin mungkin di jam 7 atau jam 8 aku ngerjain tugas yang satu. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang bisa saya kerjakan dulu, itu saya kerjakan kembali. Seperti itu sih Kak. Jadi di hari Sabtu sisa dikit nih aku selesain kayak gitu. Setelah itu kan udah selesai untuk pekerjaan kuliahnya, tinggal nunggu hasil. Setelah itu ujian. Setelah ujian udah bisa dengar, terus next lanjut ke semester berikutnya. Bagus kayak gitu sih Kak untuk ininya. Ini idealnya ya Sobat UT Kupang, masyarakat NTT semuanya. Kalau idealnya orang kuliah tuh ya di UT tuh kayak gini. Tapi banyak yang bilang ya kalau ngomong gampang ya. Karena sebenarnya untuk mau kuliah di UT tuh ada satu sikap disiplin yang benar-benar harus jadi komitmen ya. Karena kalau nggak disiplin, tidak komitmen dengan fokus ke tujuan kita kuliah itu agak susah kali ya. Karena kan kerjaan ini kan kadang bikin mumet segala macam ya. Tapi itu gimana? Pernah kewalahan tidak tuh mengatur waktunya? Kalau kewalahan itu pernah Kak ya. Mungkin manusia pasti ya pernah. Nah itu tapi yang pertama yang paling penting itu kita mahasiswa Universitas Terbuka, hal yang paling pertama itu kerjakan dulu apa yang menjadi prioritas. Ya, itu yang pertama. Kerjakan apa yang menjadi prioritas. Nah kalau misalnya kita udah berani ngambil keputusan untuk kuliah, setelah itu kita sedang bekerja, berarti kita kerjain dulu kerjaan, setelah itu baru kita kerjakan tugas. Tapi ya intinya pendidikan tuh nomor 1. Bagi Kak Wia ya, benar-benar ya. Jadi kan saya juga terbantu Kak di UT itu kan banyak program studi yang kita dibantu oleh modul. Mata kuliahnya tuh banyak modul ya. Sedangkan untuk tugas-tugasnya itu dari dosen sendiri kan udah ada tuh di modul. Tinggal kita gimana caranya untuk kita belajar, kita baca ulang lagi modul-modul. Itu tinggal kita kerjain aja tugasnya, kan semua udah ada di modul. Itu banyak tuh yang di TikTok bilang kalau ini ujian tiba-tiba di luar nalar, tidak ada di dalam modul. Ini buktinya tugas-tugasnya ada ya. Terus sebenarnya kalau teman-teman ngerasa kayak kita boleh nih untuk kayak
ngecek di kayak di Google apa sebenarnya kalau soalnya itu dia tuh nggak ada di Google teman-teman. Oke. Soalnya itu malahan ada di modul. Wow. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerjain soal-soal terus teman-teman berharapnya ada di Google, itu nggak ada sebenarnya. Terus kalau misalnya ngelihat di Google aja terus di copy paste terus dikerjakan tugasnya, itu malah membuat teman-teman nilainya tuh turun di bawah. Karena plagiasi ya. Plagiasi, benar Kak. Tapi kalau kita coba untuk di modul, kita baca kembali, kita analisis lagi ya. Kembali terus masukkan kembali apa yang udah, kalau jadi pertanyaan kita tinggal jawab aja di modul, itu bisa Kak. Terus saya terbukti loh untuk pengerjaan di mobil nilainya AA semua. Wow, tuh ini POV-nya mahasiswa UT ya. Iya benar Kak. Wow, jadi gitu ya. Jadi semuanya itu tidak lari dari isi di modul itu sendiri. Benar. Wow. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dikasih, sebenarnya UT kan low budget Kak ya menurut aku. Jadi kayak kita di satu sisi nggak perlu lagi kayak biaya pembangunan apa itu kan nggak perlu lagi, kita hanya perlu pembayaran semester aja. Iya, setelah itu kita udah dilengkapi dengan modul yang dikasih. Nah jadi kalau misalnya ini ya paling terpenting ya modul aja, modul kamu pahami, pelajari, udah selesai. Baca tuh, budayakan membaca, betul baca, ya. Betul, karena Kak. Banyak mahasiswa tuh agak sulit untuk membaca iya. gitu. Karena kan mereka pikir mungkin kayak ya udahlah online juga ngapain, kita kayak capek-capek, palingan di copy paste udah. Tapi sebenarnya itu yang dikasih UT modul itu sangat berguna loh Kak. Terus semuanya udah ada langsung di modul. Iya. Jadi kayak memang kesan pengalaman di UT memang luar biasa sih. Wow. Sangat membantu. Sangat membantu ya Kak Wiyah ya. Yang penting semua fasilitas pembelajaran yang sudah diberikan oleh UT itu dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa ya. Wow, luar biasa nih ya. Nah, kalau tadi nih, kalau itu kan dari seginya Kak Wiyah sendiri untuk berusaha dengan effort untuk tetap fokus kuliah gitu. Nah sekarang boleh diceritakan juga nih Kak, dukungan dari keluarga, teman atau bahkan rekan kerja dalam mempengaruhi perjalanan pendidikan Kak di UT itu apa aja sih? Kalau dari pribadi saya, untuk orang tua saya sendiri S2-nya di UT Kak. Oke, wow. Prodi apa tuh? Prodi manajemen. Manajemen. Tahun berapa? Udah lulus mungkin 2016. Udah lama ya? Udah lama lulus. Oke. Nah itu kalau 2016, kalau saya sendiri masih sekolah kayak SMA kelas 2 atau kelas 1. Oke. Nah pada saat itu saya ngelihat nih, kok segampang itu ya S2-nya di UT. Udah ada gambaran ya dilihat. Terus kayak misalnya kayak ngobrol gitu, kamu ngambil UT aja nak, bagus gini. Ini rekomendasi langsung dari alumni ya. Jadi aku ya udah UT aja nggak apa-apa gitu dulu. Terus seiring berjalannya waktu langsung sarjana, kan waktu kemarin beliau sempat sarjana tapi di Tangerang Kak, kemarin di Jakarta di Tangerang. Setelah itu kalau dukungannya ya udah ngambil, ya udah aku ambil aja di Universitas Terbuka, seperti itu. Rekomendasi ya. Terus kalau untuk rekan kerja sendiri, karena memang di satu instansi yang sekarang di Bank Mandiri sendiri kan memang mewajibkan untuk kita jenjang karirnya lebih di atas Kak. Upgrade ijazah ya Kak ya. Ya jadi itu kan studi penting juga tuh Kak. Jadi mereka nyuruh untuk segera selesaikan program studinya selesai biar mereka bisa pengangkatan untuk pegawai lagi seperti itu. Wow. Kayak mau di mana bisa. Jadi kalau yang udah kerja nih ya, mau karirnya lebih di atas ya. Naik lagi, lebih atas lagi. Cepat sarjana aja. Sarjana ya, upgrade terus ijazahnya ya. Wow. Kalau bisa S2 lah. S2 lagi. Jadi ini habis ini rencananya aku S2 lagi. Insyaallah. Amin. Di UT lagi pastinya. Ya luar biasa nih. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, apa sih yang bisa Kakak share nih sebagai saran atau masukan bagi masyarakat NTT yang ingin memulai pendidikan tapi mau sambil kerja gitu, silahkan. Baik untuk masyarakat NTT sendiri, saudara, kakak-kakak, teman-teman, semuanya kalau mau berkuliah di universitas terbuka. Wow, langsung ya. Karena yang pertama low budget, yang kedua pendidikannya terakreditasi terbaik di UT. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk pelayanan, untuk program studi semua di UT bisa. Kalau sekarang ketemu berpikir kayak offline Kak, untuk sekarang kita offline. Tapi sama seperti tidak
offline seperti betul. online. Iya. Ya, untuk sekarang. Betul. Jadi apapun yang dikasih dosen apa, kalau misalnya kita offline pun juga belum tentu masuk di kita kayak gitu. Kalau UT kan udah pasti nih Kak. Jadi yang pertama udah dikasih modul, udah dikasih tutorial, dikasih bimbingan. Nah itu semua bisa masuk ke kita. Seperti itu sih. Belum lagi kalau ada Zoom dari dosen pembimbing atau kayak kasih materi-materi, itu bagus. Terus yang kedua yang paling bagus Tuton sih Kak menurut saya. Oke. Jadi ini rekomendasi Tuton untuk terbaik. mahasiswa UT ya. Kalau ditanya TMK atau Tuton, mending ikut Tuton ya. Tuton, iya. Karena kalau misalnya teman-teman yang mau untuk kayak upgrade, kayak misalnya pengalaman ataupun menambah wawasan, Tuton Kak. Karena di dalam tuh udah ada semua loh Kak. Iya, betul. Udah ada diskusi, udah ada kuis, udah ada latihan soal, interaksi sama tutor dan teman-teman juga ya. Benar. Teman-temannya satu Indonesia tuh ya Kak ya. Tentunya. Jadi kita bisa lihat diskusi, teman ini dia punya materi seperti ini nih, teman satu materi seperti ini. Jadi kita bisa jadi punya kita seperti ini ya, kayak gitu Kak. Jadi lebih bagus lagi Tuton ya. Wow. Cuman kalau ya memang nggak sempat aktivasi ya mau gimana lagi Kak, harus TMK. Ada layanan yang ditawarkan UT juga. Iya, pokoknya benar. tidak merugikan mahasiswa pastinya ya. Benar sekali. Dan pertanyaan terakhir nih, dari tadi udah disinggung sih, tapi mungkin boleh di highlight. Apa sih rencananya Kak dalam setelah menyelesaikan pendidikan ini, apa sih rencana ke depannya? Baik, rencana ke depan mungkin aku akan lanjut S2 ya Kak. Tentunya di universitas terbuka tercinta. Langsung to the point. Terus yang berikutnya mungkin saudara-saudara mungkin karena beberapa teman aku juga aku rekomendasi UT Kak. Wow. Udah langsung ngaku luar biasa. Udah UT aja UT. Kan mereka kan kadang kayak extension kan itu kan malam Kak, iya, kalau di univ lain kan Kak. Yang bilang UT aja, UT itu nggak perlu extension, tapi bisa dibagi waktu, deadline waktunya juga udah dikasih. Iya benar-benar. Jadi kalau apa-apa nggak ribet. Jadi ada beberapa kawan yang memang udah langsung terpengaruh. Iya, terpengaruh dan langsung mendaftarkan diri mereka Kak. Karena kan testimoni dari alumni, dari mahasiswa tuh lebih bisa orang terima ya, lebih bisa dipercayakan ya, karena sudah mengalami langsung. Fleksibel juga ya. Iya, sebelumnya juga kalau kuliah di UT kan pasti ditanya di temen, kenapa sih kamu kuliah di UT gini, kenapa sih? Ya aku bilang ya karena UT terbaik, terus pelayanan bagus, nggak ribet, itu yang penting, nggak ribet Kak. Betul. Itu yang penting. Apalagi kalau offline kan kita kan harus ke kampus, harus ke ini, harus ke ini, terus nanya untuk jadwal kuliah, terus nanya untuk kayak nilai kita berapa sih untuk ininya, itu aja harus ke kampus Kak. Sedangkan UT tinggal ngechat aja, tinggal lihat di laman websitenya udah langsung tahu nilainya berapa, terus selanjutnya kita ngerjain apa, tugas berapa, tanggal berapa, deadline-nya apa, itu dari UT gampang. Udah jelas ya. Iya, udah jelas semua. Yang penting mahasiswanya tuh mau cari tahu informasinya ya Kak. Cari tahu informasi yang paling penting, karena di satu sisi kan kita online Kak. Jadi mau nggak mau ya website informasi online harus segera kita cari tahu sendiri Kak. Kalau di UT seperti itu. Karena kalau kayak misalnya Tuton lambat registrasi aktivasinya aja, langsung udah nggak bisa lagi. Iya, digantikan model pembelajaran, nyalain pembelajaran. Terus kalau deadline waktu kayak tugas di tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal 6 udah gak bisa ngerjain lagi. Betul. Memang seketat itu, tapi banyak kemudahan. Wow, luar biasa ya. Benar-benar sangat tertib dan ketat sekali dia punya regulasi dalam pembelajarannya, tapi ada kemudahan gitu, dikasih kemudahan. Banyak banget kemudahan. Wow. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi. Aku harus ke kampus nih, harus kayak gini, nggak perlu lagi. Apalagi yang kerja ya. Iya benar. Atau berbisnis gitu. Kalau aku pengalaman sih Kak, karena kayak sibuk banget dari pagi sampai ke sore kan itu mau ketemu malam Kak ya. Jadi kalau mau ngecek ke kampus atau mau apa kan ribet. Iya. Terus kita kayak waktu di mana lagi yang harus dipakai. Sedangkan UT nyediainnya, kamu nih nggak perlu ke kampus, kamu bisa ngecek aja di website. Betul. Bisa hubungi aja kalau mau call center boleh, dihubungi aja langsung bisa. Itu sih UT terbaik nomor 1. Wah, ini itu jadi closing statementnya tuh gitu ya.
Terbaik memang sih Kak, itu memang pengalaman yang beta rasakan Kak, kuliah sambil bekerja. Tapi memang universitas terbuka itu pilihan terbaik yang teman-teman kalau misalnya ada kerja wajib kuliah di universitas terbuka Kak. Itu memang wajib. Iya, wah, obrolan yang luar biasa ya guys ya. Dan pastinya kita berdua berharap ya obrolan kita pada hari ini tuh bisa bermanfaat bagi semua sahabat UT Kupang yang menonton dan juga semua masyarakat NTT pastinya. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe, share video ini ke semua teman, saudara, kenalan supaya makin banyak yang tahu tentang Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya, murah biayanya, dan tanpa tes masuk. Terima kasih Kak Wia sudah meluangkan waktu ya. Sama, Kak Wia tuh kalau datang ke UT ya, beliau ini mahasiswa tapi datang ke sini tuh satu untuk bikin bantu kita buka rekening. Iya benar. Dan yang ini hari Sabtu ini ya. Iya. Jadi kuliahnya di UT pasti memudahkan untuk pekerja seperti Kak Wia. Dan juga sudah kasih kita berbagi cerita inspiratif ya buat seluruh sahabat UT Kupang hari ini, terkhususnya buat mahasiswa nih. Positif sekali motivasi yang dikasih Kak Wia. Kita doakan semoga Kak Wia bisa lulus tahun ini. Amin, dan bisa lanjut ya S2 di UT Kupang. Oke, dan akhir kata saya Indi bersama dengan Kak Rabiatul Adwia Jufri. Mohon undur diri pamit. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan sampai jumpa.